存在方寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，叹命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒。迢迢剑影如织，举中指，算如云，步步险重影。纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷落雨，缓缓虚实听，天地作证，红尘的过去。落醉如洗，无悲凄凉，花尽小说里放回知情。Aku memperhitungkan catur ini dengan cermat. Ternyata malah dikacaukan oleh orang yang kucintai. Jika bukan karena Cucao yang mengacaukannya, kita tidak akan menerima penghinaan ini. Tidak. Aku tetap harus terima kasih padanya. Dia membuatku memahami satu hal. Sesempurna apapun sebuah strategi catur, tetap tidak bisa menandingi sebuah faktor perubahan yang datang tiba-tiba. Itu sama seperti permainan catur yang buruk ini. Tadinya aku berpikir kemenangan sudah di tangan, tetapi aku malah lupa bahwa lawan belum tentu akan berjalan sesuai rencanamu. Aku sudah memprediksi pikiran semua orang, tapi aku malah melewatkan Cao. Siapa yang akan menyangka gadis kecil yang pernah menangis di hadapan orang lain, kini malah berani menjalankan bidaknya dalam kekacauan. Namun, kesalahan seperti ini cukup sekali saja. Silakan Kaisar menerima penghormatan. Burung surgawi turun dan berkumpul di kuil leluhur. Leluhur yang agung menenangkan seluruh negeri. Kehadiran dewa membuat awan membumbung tinggi, memberikan berkah dan kemakmuran bagi negara. Cucao membiarkan Deng Yi dan Xi Yanfang memimpin segala urusan. Bahkan doa peramal diperiksa dahulu. Itu tidak akan mempengaruhi rencana kita, kan? Upacara besok hanya perlu membakar tanaman herba. Xiao Yu yang berada paling dekat dengan Tungku Dupa akan langsung menghirup asap beracun. Cao pasti akan waspada dengan berbagai cara. Namun, begitu asap beracun itu membumbung, posisinya sebagai Putri Agung akan segera berakhir. Ada apa, Yu? 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 Ada apa denganmu? Yu? Kaisar! Yu, bangunlah. Yu! Bintang Serigala Rakus mengganggu bintang Ziwei. Nasib Putri Agung Yu! bertabrakan dengan bintang Kaisar. Sadarlah, Ini Yu! tanda langit ingin memutus keturunan kekaisaran lintas Ticu. Putri Agung mencelakai Kaisar. Cepat tangkap Putri Agung.
Siapa yang berani menyentuh Putri Agung, aku akan menebasnya. Lancang sekali kamu, Si Yanlai. Kamu berani membawa senjata di hadapan Kaisar. Siapa yang berani lancang? Panggil tabib istana. Selamatkan Kaisar. Tutup gerbang istana. Semua orang. Tidak boleh tinggalkan istana tanpa titah. Kenapa bisa begini? Melapor kepada guru besar. Maafkan aku yang tidak berguna. Dilihat dari denyut nadi Kaisar, tidak ada yang aneh dengan Kaisar. Lalu kenapa Kaisar belum juga sadar? Aku tidak tahu. Namun kondisi Kaisar yang jatuh pingsan setelah menghirup asap, ini sangat mirip dengan kondisi saat Putra Mahkota yang meninggal karena keracunan dulu. Apa kalian sudah temukan racunnya? Masalah keracunan Putra Mahkota belum sempat diselidiki secara tuntas. Oleh karena itu, jenis racunnya belum diketahui. Cepat periksa lagi. Baik. Apa yang harus dilakukan? Mengenai masalah keracunan Putra Mahkota, semua orang yang terlibat ada di sini. Tanya saja secara langsung. Bagaimana kondisi Kaisar? Bagaimana kondisi Kaisar? Kaisar tidak apa-apa. Bagaimana kondisi Kaisar? Aku ingin masuk. Kaisar sedang dalam pengobatan. Siapapun tidak boleh masuk. Putri Agung, menurut hukum dinasti Chu, orang yang terlibat kasus harus diperiksa. Jika kamu tinggalkan kediaman saat ini, itu hanya akan membuat masalah ini makin sulit untuk diatasi. Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana keadaan Yu yang sebenarnya? Kaisar belum sadar. Tabib sudah melakukan akupuntur dan memberikan obat. Bagaimana mungkin? Namun saat Kaisar keracunan, hanya kamu Apa mungkin yang berada di sisinya, Cao. Tapi mungkin saja. Aku tidak tahu. Menurut tabib istana, gejala keracunan Kaisar sama persis dengan Putra Mahkota saat itu. Tuan penerus Xiao, tahukah kamu jenis racun apa yang ada di tubuh Kaisar? Perkataan guru besar salah besar. Orang yang meracuni Putra Mahkota adalah pangeran ketiga. Bagaimana aku bisa mengetahuinya? Justru sebaliknya, peramal itu menyatakan Cao sebagai wanita penyihir. Awalnya aku juga tidak percaya. Hanya saja nyawa Kaisar sedang terancam. Kalian semua tidak mengejar pelaku yang sebenarnya, malah mencurigaiku di sini. Xiao Shun, aku Putri Agung dari dinasti Chu, bukan wanita penyihir seperti katamu. Baiklah. Jangan-jangan Putri Agung menganggap aku yang sandra politik ini mengganggu, sehingga ingin menjadikanku kambing hitam agar bisa menyingkirkanku. Xiao Shun, kamu bicara omong kosong. Putri Agung, kamu sungguh hebat. Tanpa bukti dan dasar apapun, langsung menimpakan kejahatan besar padaku. Ini sungguh keterlaluan. Mengenai Kaisar keracunan, harusnya Putri Agung memberi penjelasan pada seluruh rakyat. Peramal telah meramalkan adanya pertanda aneh. Putri Agung tidak layak tinggal di sini. Jika Putri Agung merasa tidak bersalah, kenapa tidak menghindari kecurigaan hingga kebenarannya akan terungkap? Iya, benar sekali. Iya, benar. sekali. Sudahlah, semuanya harap tenang. Masalah ini masih memiliki kejanggalan. Dikhawatirkan melibatkan keselamatan fondasi negara. Sebelum kebenaran diselidiki dengan jelas, mohon Putri Agung tetap tinggal di kediaman dan jangan keluar. Pengawal, Biar aku saja. berhubung Kaisar butuh ketenangan untuk memulihkan diri, maka aku tidak akan mengganggu lagi. Aku pamit. Kita pergi saja. Ayo pergi. Ayo. Kita istirahat saja. Jangan Kaisar beristirahat dengan tenang. Sungguh sebuah sandiwara yang hebat. Membiarkan Komandan Si mengawasi Putri Agung. Tampaknya Perdana Menteri Si sangat tenang. Guru besar merasa khawatir.
Jika khawatir, pergilah mengawasinya sendiri. Kira-kira Iya, sudah begitu lama. Kapan Kaisar akan sadar? Kasihan sekali. Jiu, kamu berjaga di sini. Aku akan mencari Yu. Baik, aku sudah memberi pesan pada penjaga di tempat Yu. Yu, bangunlah. Sudah aman. Kakak, sandiwaraku bagus. Tabib istana pun tertipu. Setelah selesai makan kue, tabib istana akan menyebarkan kabar kesadaranmu. Kamu masih perlu terus bersandiwara. Kamu sudah menderita. Tidak, kita mau tangkap orang bersama-sama. Peran sakit bisa kumainkan. Namun jika ada kesalahan, kamu akan berada dalam bahaya. Dulu di tengah pasukan pemberontak, kakak pertaruhkan nyawa menyelamatkanku. Kalian pasti melindungiku. Kamu tenang saja, tidak akan lama lagi. Kakak pasti menangkap orang jahat itu. Satu lagi, setelah menangkap orang jahat, buatkan aku ayunan besar. Jangan sampai lupa. Kakak pasti tidak akan lupa. Tuan penerus, Ada apa? ada kabar dari istana. Kaisar sudah sadar. Tidak mungkin. Empedu merak emas, tidak ada penawarnya. Bagaimana mereka bisa menawarkan racunnya? Tabib istana bilang, racun di tubuh Xiao Yu sama dengan putra mahkota. Hanya kita yang memiliki empedu merak emas. Apakah mereka akan mencurigai kita? Tanpa bukti yang jelas. Jangan panik sendiri. Pergilah. Utus orang cari tahu lagi. Xianlai telah mengganti seluruh orang di kediaman kaisar kecil. Dia bahkan menambah jumlah penjaga. Dengi perintahkan, siapapun tidak boleh menjenguk. Oh? Siapapun? Lalu aku sebagai paman kaisar ini sudah seharusnya pergi menjenguknya, kan? Aku mengkhawatirkan keselamatan kaisar dan datang untuk menjenguknya. Guru besar memberi perintah, siapapun yang ingin menjenguk kaisar harus melapor dulu ke guru besar. Aku adalah pamannya kaisar. Kami sama-sama bermarga Xiao. Ingin melihatnya sekilas saja tidak diizinkan. Justru karena masalah ini sangat penting, maka harus waspada. Mohon Tuan Penerus maklum. Waspada terhadap pelaku utama? Atau waspada kepadaku? Ada apa ini? Sampai membuat Tuan Penerus begitu marah. Apakah obat kaisar sudah siap? Tidak perlu terlalu kaku. Tuan Penerus juga mengkhawatirkan keselamatan kaisar. Biarkan dia masuk bersamaku. Tapi... Kenapa? Perintah guru besar adalah perintah. Lalu apa perintahku bukan? Tuan Penerus tidak perlu marah besar. Para pelayan juga hanya menjalankan tugas. Ikutlah bersamaku. Kaisar. Baru beberapa hari tidak bertemu. Ternyata sudah menjadi sekurus ini. Tuan Penerus, ini sepertinya tidak sesuai dengan tata krama. Racun empedu merak emas ini memang sulit ditawarkan.
Namun untungnya Kaisar diberkati oleh langit. Putri Agung berhasil menemukan penawarnya. Hanya saja resep obat ini rumit. Harus diminum selama 9 hari tanpa henti, baru bisa berkhasiat. Kalau begitu, cepat berikan obatnya. Jangan ditunda. Guru besar memberi perintah. Mohon kedua pejabat segera pergi. Lancang! Aku datang menjenguk Kaisar. Dia tidak berhak ikut campur. Kenapa kamu tahu racun yang digunakan? Satu upacara penyembahan itu adalah racun yang sama untuk meracuni putra mahkota. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu, kenapa kamu memberitahu kabar Yu telah sadar kepada Xiaosun? Aku sengaja menjebaknya. Jika dia bertindak untuk mencelakai Yu, itu artinya dia juga mengaku membunuh putra mahkota. Kamu ini sedang menjadikan Kaisar sebagai umpan. Karena itulah aku ingin kamu sembunyi di tempat gelap di kediaman Kaisar. Jika Xiaoshun berniat buruk, kamu bisa langsung menangkapnya di saat yang genting. Tapi bagaimana kalau dia tidak datang? Kakak ketigamu juga akan membantu. Selama ini bagaimana aku memperlakukan Yu, dia melihat semua hal itu. Dia akan membantuku. Kenapa kamu bersikeras ingin membuat Xiaosun mati? Karena dia pantas mati. Salah satu langkah Kalau saja. begitu jangan biarkan hal itu sampai terjadi. Beraninya kamu, Xiaoshun, apa yang kamu lakukan? Yu. 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 Kakak, aku tidak apa-apa. Aku baru saja tertidur. Xiaoshun penerus Raja Xiaonan berniat meracuni Kaisar. Dosanya tidak terampuni. Putri Agung, kamu bicara tanpa bukti. Langsung ingin menetapkan dosa seseorang. Kamu mengatakan aku menaruh racun. Di mana barang buktinya? Panggil tabib istana, periksa supnya. Panggil tabib istana. Melapor pada Putri Agung, Guru Besar, sup obat ini tidak beracun. Tidak mungkin. Tidak beracun. Tidak beracun. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begitu? Racun tidak mungkin.
Aku melihatnya dia menaruh racun. Cao, strategimu menjebakku ini tampaknya terlalu terburu-buru. Jika begitu, aku akan memberimu sebuah hadiah besar. Apa? Ada jebakan? Empedu merak emas. Tidak ada penawarnya. Dan hari itu, setelah pemberontakan prajurit, jenazah putra mahkota belum pernah ada yang memeriksa. Jadi, kabar dari dalam istana sudah pasti palsu. Suruh tabib buatkan ramuan penenang untukku dan taruh dalam botol ini. Kaisar keracunan. Jelas-jelas Putri Agung yang memiliki kecurigaan terbesar. Sekarang Putri Agung memfitnahku dengan mengatakan aku meracuni Kaisar. Itu berarti sudah memastikan aku menaruh racun di dalam sup ini. Namun dalam situasi seperti ini, kamu malah membiarkanku berdua saja dengan Kaisar. Mohon tanya Putri Agung, apa niatmu yang sebenarnya? Apa kamu tidak mementingkan keselamatan Kaisar? Benar sekali. Mana ini? Dulu, Putri Agung dan aku saling mencintai selama bertahun-tahun. Meskipun pertunangan dibatalkan, aku juga sangat paham bahwa masalah cinta tidak bisa dipaksakan. Namun, tidak disangka, Putri Agung bukan saja tidak mengingat perasaan masa lalu, bahkan sepenuh hati ingin membuatku mati. Apapun dendam di antara kita, harusnya kamu tidak menjadikan Kaisar sebagai umpan hanya demi memfitnahku. Tindakan macam apa ini? Sungguh sulit dimaafkan. Putri Agung, kamu sebagai abdi negara, bagaimana bisa melakukan hal yang sekonyol ini? Tubuh Kaisar sangat istimewa, tidak boleh dijadikan bidak catur dan dimainkan sesuka hati. Jika terjadi kesalahan apapun, kematianmu tidak akan cukup untuk menebusnya. Benar. Kami semua tidak akan biarkan penjahat licik semacam ini mengacaukan pengadilan istana. Putri Agung menyandang nama pelindung negara, tapi licik dan penuh tipu daya, kejam dan juga sadis. Jika masalah hari ini tidak diadili, di mana letak aturan hukum negara kita? Di mana wibawa para pejabat? Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya kepada titah Kaisar terdahulu? Kamu tidak perlu mengalihkan perhatian di sini. Kebenarannya kamu tahu dengan jelas. Bawa masuk! Pantas setiap malam Yu bermimpi tentang Kaisar terdahulu. Ternyata ada orang yang diam-diam berbuat jahat. Kaisar! Kaisar! Apa yang terjadi? Kaisar! Kaisar! Yu, kemarilah. Ada apa? Ada apa dengan Yu? Putri Agung, Kaisar terus bermimpi buruk beberapa malam. Sup penenang yang diberikan tabib tidak berkhasiat. Kakak, aku takut. Bukan sekedar mimpi buruk. Beberapa hari ini apa ada makanan baru untuk Kaisar? Apa mungkin ada barang baru yang ditambah di istana? Makanan tidak berubah, tapi ada banyak barang upeti dan hiasan baru. Cepat periksa. Baik. Tidak apa-apa, Yu. Tidak apa-apa, kakak ada di sini. Aku lihat cahaya lilin di dalam istana bergoyang. Orang-orang tampak sibuk. Apa yang terjadi? Ada barang yang tidak bersih di dalam istana ini. Dupa ini. Biar aku saja.
Bubuk dupa penenang ini seharusnya sehalus debu dan tidak ada ampas. Tapi sekarang dupa ini malah memiliki sedikit ampas kecil. Sepertinya ada orang yang ingin meracuni lewat dupa. Racun ini menguap bersama asap, jadi buktinya ikut musnah. Cara ini sama persis dengan cara membunuh putra mahkota. Xiaoxun, Geledah istana, temukan mata-mata. tidak. Jangan buat musuh waspada. Jika Xiaoxun bisa celakai Yu dengan begitu mudah, orang itu pasti sulit ditemukan. Yu, kakak punya satu cara. Karena ada orang yang ingin membuatmu bermimpi buruk, maka kita ikuti permainannya untuk memancingnya. Apa kamu takut? Ada kakak dan paman, aku tidak takut. Ganti dupa dalam tirai. Dupa kayu gaharu beberapa hari lalu terlalu kuat. Ganti dengan dupa campuran yang mengandung poria dan poligala. Akan segera ku ganti. Aku suruh orang ganti dupa yang mengandung empedu merak emas. Aku tahu dengan sifatmu, kamu pasti tidak akan tinggal diam. Kemudian kamu usulkan upacara penyembahan di altar leluhur. Aku, Xiaoxun, penerus Raja Xiaonan, ingin melapor. Itu karena kamu yakin Yu akan ungkit masalah mimpi buruk. Jadi aku ikuti permainanmu. Bekerja sama memainkan drama ini di upacara penyembahan untuk memancingmu menaruh racun dengan tanganmu sendiri. Kamu yang menaruh racun di dupa kayu gaharu yang digunakan kaisar, kan? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Aku hanya membuang ampas dupa atas perintah Tuhan penerus. Aku tidak tahu apa-apa. Hanya berdasarkan ampas dupa dan kesaksian seorang pelayan istana. Lalu ingin menimpakan dosa kepadaku. Di mana buktinya? Jika bicara tanpa bukti, aku juga bisa bilang pelayan istana ini disuruh seseorang untuk memfitnahku. Apa Tuan Penerus masih kenal orang ini? Orang dari Biro Ritual. Sebelum upacara persembahan dimulai, aku menyadari pelayan yang bertugas menyiapkan lingkaran tanaman herba sudah digantikan oleh orang lain. Untungnya aku menghentikan orang ini tepat waktu dan menemukan beberapa barang kecil di tubuhnya. Siapa yang telah menyuruhmu? Katakan, siapa yang telah menyuruhmu? Katakan! Siapa yang menyuruhmu? Katakan! Kakak, hati-hati! Adik ke-9! Putri Agung! Putri Agung! Putri Agung! Bagaimana mungkin? Membawa senjata di aula istana lancang sekali. Apa kamu yang menyuruhnya? Kamu melampaui wewenang. Memberi perintah atas nama kaisar. Memegang pedang atas nama kaisar, membunuh orang di aula istana. Mengapa? Kamu masih ingin membunuhku? Putri Agung, sepertinya kamu ingin menjadi kaisar. Tuan Xiao, jaga bicaramu. Pelayan itu sudah dibunuh di tempat oleh Putri Agung. Tidak ada saksi hidup lagi. Kalian semua bilang kalau dialah yang menaruh racun di tanaman herba.
Tetapi Kaisar jelas-jelas baik-baik saja. Baiklah, jika Kaisar baik-baik saja, lalu mengapa di hari upacara penyembahan harus berpura-pura keracunan dan membuat para pejabat khawatir sia-sia? Ini sungguh keterlaluan. Tidak disangka Kaisar malah dipermainkan oleh seorang wanita muda. Di mana wibawa dinasti Chu di sini? Dari upacara penobatan sampai memerintah di balik tirai, Chu Chao jelas-jelas punya niat untuk merebut tahta. Chu Chao berkhianat, dosanya pantas dihukum mati. Chu Chao berkhianat, dosanya pantas dihukum mati. Chu Chao berkhianat, dosanya pantas. Tutup mulut kalian! Putri Agung berbagi beban denganku. Bisa dikatakan dia mengerahkan semua tenaganya. Kalian bilang dia sedang mempermainkanku. Itu benar-benar omong kosong. Sejak dupaku diganti hari itu, aku menyadari ada pengkhianat yang ingin mencelakaiku di dalam istana ini. Berpura-pura keracunan adalah ideku. Putri Agung hanya menjalankan perintah. Tidak ada yang salah sedikit pun. Jika kalian punya keberatan, tanyakan langsung padaku agar jelas. Jangan mempersulit dia. Kaisar masih sangat muda. Tidak tahu kekejaman dunia. Siapa yang baik padaku, aku tahu dalam hatiku. Aku masih mengingat hubungan darah. Paman, 2 hari ini beristirahatlah di kediaman. Tidak perlu ikut sidang istana. Aku menerima titah. Sebarkan titahku. Jika ada lagi yang melakukan tindakan tidak terpuji di sini, segera bunuh di tempat. Guru besar dan Tuan Si, bagaimana ini? Kaisar sangat bijaksana. Semuanya mengikuti titah Kaisar. Kaisar sangat bijaksana. Baiklah, masalah hari ini selesai. Paman, silakan pergi. Apa kamu merasa aku juga sangat konyol? Kamu tumbuh di gurun pasir. Kamu seharusnya tahu, saat pertama kali serigala menggigit mangsanya, pasti akan tersedak oleh bau amis. Tapi serigala tidak akan membiarkan mangsanya melihat dirinya gemetar. Terima kasih. Sudah menyelamatkanku. Barusan, kamu yang menyelamatkanku. Kelak, jangan lagi memegang pedang. Biar aku saja. Tidak. Di kota kekaisaran ini, jika tidak ingin dibunuh oleh pedang, harus bisa menghunuskan pedang lebih dulu. Sudah kukatakan, aku melakukan ini bukan untuk hal lain, melainkan hanya untuk bertahan hidup. Aku membunuh orang demi membuat lebih banyak orang bisa hidup.
Apa aturan militer yang ketiga? Tersangka harus diserahkan ke pengadilan militer. Lalu kenapa main hakim sendiri? Dia menyelinap masuk ke tenda jenderal. Dia sudah pasti adalah mata-mata. Aku sudah bertanya pada tabib militer. Orang itu hanya karena anaknya sakit, ingin datang meminta obat. Tahukah kamu bahwa kamu hampir membunuh orang yang tidak bersalah? Di dunia yang kacau ini, siapapun bisa memakai kedok sebagai orang tidak bersalah. Jenderal, bukankah kamu mendapatkan jasa pramu dengan menginjak orang-orang yang tidak bersalah ini? Kita adalah orang yang melangkah di atas tumpukan mayat. Tapi kamu malah bicara tentang belas kasihan. Pernahkah kamu lihat baik-baik dunia yang menderita ini? Melihat makhluk hidup yang berjuang di bawah api peperangan. Setiap peperangan yang aku lakukan adalah untuk melindungi cahaya lampu di setiap rumah. Namun jika aku sampai salah membunuh karena kecurigaan, semua hal yang kulindungi dengan mempertaruhkan segalanya tidak akan berarti lagi. Ini hanyalah seorang ayah yang ingin menyelamatkan putrinya. Dia hampir mati di tanganmu. Beritahu aku, dia bersalah atau tidak? Ingatlah, seberapapun kacau dunia ini, hati manusia tidak boleh kacau lebih dulu. Aku berperang demi membuat lebih banyak orang bisa hidup. Apa yang baru saja kamu pikirkan? Aku sedang berpikir, kamu sama seperti ayahmu. Membosankan. Kamu yang membosankan. Baiklah. Meski Patua itu membosankan, jasa perangnya luar biasa, melawan 100 orang sendirian. Tidak seperti seseorang. Memegang pedang tidak bisa. Dulu ayahku secara pribadi mengajariku memanah dan ilmu pedang. Kalau begitu dia guru yang biasa saja. Aku yang ingin pergi merantau ke ibu kotaku. Jadi tidak belajar dengan baik. Aku ajari kamu. Mau belajar?一天一天走过旧山川，一遍一遍望进古城汉，金戈铁马回看，你在归途彼岸。一页一页数着，时间慢一年一年，相聚太短暂，心生缘浅，何苦都那么难。我和你风雨共悲欢，有一份相知的羁绊，你的人寂寞的勇敢，千里之外另一个人，有心有所感。Mengapa kamu berkeringat sebanyak ini? Kamu belajar dengan baik. Aku belum melupakan hal yang diajarkan ayahku. Putri Agung, istirahatlah lebih awal.
Pakailah ini, jangan sampai masuk angin. Apa kamu sebegitu tidak sukanya dengan jubah ini?断肠苦枝残烧，衔泥沼，偏要生云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向人低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成为我心的骄傲。宫阙九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向人低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成